dari sel pertenggutan yang ada pada hewan. Ini adalah struktur-strukturnya. Yang pertama ada vesicle pinositopik, ada lisosom, vesicle Golgi, retikulum endoplasma atau bisa disebut dengan RE. RE halus, membran sel, ribosom, sitoplasma, mikrotubulus, sentriol, nuklus, nukleolus, aparatus Golgi atau bisa disebut dengan badan Golgi, dan yang terakhir ada mitokondria. Yang pertama saya akan membahas tentang membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar yang membentuk sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsi membran sel yaitu untuk melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar dan masuknya zat. Kedua, retikulum endoplasma atau bisa disebut dengan RE. RE ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. RE adalah bagian sel berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma kasar adalah yang melekat pada ribosom. Seperti ini, contoh ini adalah retikulum endoplasma kasar karena ini melekat pada ribosom. Sedangkan RE halus adalah yang tidak melekat pada ribosom. Ini adalah RE halus. Fungsi dari RE ini adalah sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Dan untuk RE kasar adalah sebagai sintesis protein. Dan fungsi dari RE halus adalah mengsintesis lipid dalam sel dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nuklus atau inti sel dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein, materian, dan air. Nah, fungsi dari sitoplasma ini adalah sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah berupa kantong terkait di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Nah, fungsi mitokondria ini adalah sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai patogenesis, fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan penghancuran organel sel yang rusak atau autofagi. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang dapat ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 neometer dan diameter luar adalah 25 neometer, dan mikrotubulus ini bersifat kaku. Nah, fungsi dari mikrotubulus ini adalah untuk melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol memberi bentuk sel. Nah, selanjutnya dari ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 neometer yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Nah, fungsi ribosom ini adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini adalah berbentuk tabung yang ditemukan pada sel eukariota. Sentriol juga mengambil peran dalam pembentukan sel, dan dua sentriol ini disebut sentrosom. Fungsi dari sentriol ini adalah sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle, berperan membentuk silia dan flagela. Terus yang selanjutnya
ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau biasa disebut juga dengan badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Nah, fungsi badan Golgi atau aparatus Golgi ini adalah untuk membentuk vasikula atau kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Nah, selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Jadi nukleus ini adalah sebagai inti sel yang mengatur semua aktivitas sel, baik itu metabolisme atau pembelahan sel. Nah, fungsi dari nukleus ini adalah sebagai tempat terjadinya replikasi, untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyiapkan informasi genetik. Selanjutnya ada nukleolus. Ini nukleolus bulatan kecil. Nukleolus ini adalah daerah yang terletak di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Jadi nukleus ini yang ada di dalam nukleolus yang bertanggung jawab atas pembentukan sel. Nah, fungsi nukleolus adalah sebagai penanggung jawab dalam pembentukan protein. Fungsi nukleus ini adalah sebagai penanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang selanjutnya ada vesikel pinositotik. Nah, vesikel pinositotik ini adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel. Dan fungsi dari vesikel pinositotik ini adalah sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel ke membran sel hewan. Jadi fungsi dari vesikel pinositotik ini adalah sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat. Dan yang terakhir adalah vesikel Golgi. Ini vesikel Golgi. Nah, vesikel Golgi ini adalah merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup dan terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Dan fungsi dari vesikel Golgi ini adalah sebagai transportasi pengantar protein dan lemak dari RE ke badan Golgi. Jadi vesikel Golgi ini berfungsi mengantar protein dari lemak ke badan Golgi. Nah, fungsinya mengantar protein dari lemak ke badan Golgi. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.